Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alvinanda Riyatna. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar bisnis. Sebelum masuk ke dasar-dasar bisnis, saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis tersendiri. Bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, business, dari kata dasar yang busi, yang berarti sibuk, dalam konteks individu atau komunitas atau masyarakat. Dalam konteks sederhana, bisnis ialah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatannya, pembelian, penjualan, atau penukaran barang maupun jasa dan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Lanjut. Bisnis menurut para ahli. Menurut Hages dan Kapur, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, menurut Brown dan Pretelo, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Sedangkan menurut Jeff Madura, pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Pengertian dari L.R. Dixie, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Lanjut. Sejarah perkembangan bisnis. Sejarah perkembangan bisnis pada zaman dahulu dilakukan pada tingkat keluarga secara tertutup. Keluarga-keluarga pada saat ini menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan bahan makanan, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga, dan sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil pada saat itu, belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat usaha yang bersifat komersial dengan meminjam modal untuk memproduksi dengan skala besar. Tujuan dan fungsi bisnis. Tujuan bisnis bagi para wira swasta ataupun pengusaha, tujuan mereka berbisnis yakni berusaha mengelola bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Namun tujuan berbisnis bagi sebuah perusahaan yakni mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyedia suatu produk bagi para konsumen. Fungsi-fungsi bisnis yang pertama ada acquiring raw material. Terus yang kedua, manufacturing raw material into product. Yang ketiga, distributing product to consumer. Untuk lebih jelasnya, acquiring raw material adalah bahan mentah. Raw material adalah bahan utama untuk dibutuhkan perusahaan manufaktur dalam memproses produksi sebagai barang konsumsi yang siap dijual. Terus yang kedua, manufacturing raw material into product adalah setelah bahan baku yang kita peroleh nanti akan diolah menjadi sebuah produk. Misalnya dalam membuat roti, tepung terigu diubah menjadi roti dengan berbagai rasa. Terus ada distributing product to consumer. Produk yang dihasilkan lalu didistribusikan kepada konsumen maksudnya. Terus tantangan dan resiko yang dihadapi dalam berbisnis. Tantangan yang pertama itu tantangan produktivitas. Artinya di dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya, karena jika kita sudah terjun ke dunia bisnis, kita akan menghadapi pasar yang luas yang akan semakin berkembang. Terus ada tantangan yang kedua, tantangan kualitas.
Maksudnya kualitas sangat penting dalam dunia bisnis ataupun wirausaha, di mana konsumen tidak senang membeli produk yang cepat rusak dan seringkali harus diperbaiki. Terus ada tantangan pasar global, yaitu persaingan global makin lama makin meningkat. Oleh sebab itu, produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut. Dan selanjutnya, resiko yang dihadapi dalam berbisnis. Resiko yang pertama ada resiko perubahan permintaan. Terus yang kedua ada perubahan konjungtur, yang ketiga ada persaingan, dan keempat lain-lain. Maksud dari perubahan permintaan yaitu konsumen terlihat sederhana, tapi apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi dengan baik, maka itu berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, sehingga dipastikan semua permintaan itu terpenuhi dengan baik agar konsumen merasa puas dan terjadi peningkatan dalam hal permintaan. Selanjutnya, maksud dari perubahan konjungtur adalah penyebab munculnya resiko usaha, terjadinya perubahan konjungtur. Definisi dari perubahan konjungtur adalah perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi keadaan usaha. Terus ada persaingan. Maksud dari persaingan adalah munculnya resiko usaha. Yang ketiga adalah karena adanya persaingan. Definisi dari persaingan adalah situasi di mana antar wirausahaan melakukan usaha yang sejenis atau sama. Dan selanjutnya lain-lain. Maksudnya lain-lain itu adalah ada resiko perubahan teknologi tepat antara lain seperti HP, fax, internet, perubahan peraturan, ada seperti aturan hukum, aturan pendidikan, aturan lalu lintas, aturan administrasi, pemerintah atau bencana alam seperti banjir, gempa, gunung berapi, semburan lumpur panas, angin ribut, dan lain-lain. Bentuk dasar kepemilikan bisnis ada 3, yaitu perusahaan perseorangan. Maksud dari perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaannya. Terus yang kedua ada firma. Firma adalah sering disebut juga dengan FA. Maksudnya adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Terus yang ketiga ada CV atau yang biasa dimaksudnya dengan komanditer Venoskap. Pengertian CV atau yang biasa disebut komandair Venoskap adalah persekutuan komanditer secara umum, sebuah badan usaha alternatif dengan permodalan yang terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang. Selanjutnya, ya mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.